Perkenalkan, nama saya Lisa Rianti Dadiara. Saya dari Fakultas Universitas Kristen Indonesia Maluku. Program studi Keperawatan Fakultas Kesehatan. Di saat ini saya akan mempresentasikan anatomi manusia sistem integumen. Teman-teman bisa dilihat di sini ada tertera gambar sistem integumen. Anatomi fisiologi sistem integumen. Sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal tubuh yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara. Sistem integumen mempunyai dua lapisan yang berbeda. Yang pertama, epidermis. Epidermis atau lapisan sebelah luar tersusun dari jaringan epitelium squamosa yang dalam jaringan ini sendiri terdapat beberapa lapisan, yaitu yang pertama, stratum basal. Lapisan berasal atau germinativum disebut stratum basal karena sel-selnya terletak di bagian basal. Stratum germinativum menggantikan sel-sel di atasnya merupakan sel-sel induk. Kedua, stratum spinosum. Lapisan ini merupakan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5-8 lapisan. Yang ketiga, stratum granosum. Stratum ini terdiri dari sel-sel pipi seperti kumparan. Sel-sel tersebut hanya terdapat 2-3 lapisan yang sejajar dengan permukaan kulit. Yang keempat, lapisan lucidum. Lapisan di bawah lapisan korneum terdapat sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Yang kelima, stratum corneum. Stratum corneum memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel, dan mengandung zat tertain. Yang kedua, dermis. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis. Pada dermis terdiri dari dua lapisan, itu lapisan atas pars papillaris dan lapisan bawah pars reticularis. Kedua dermis lapisan mas elastik, makrofag dan leukosit yang keluar dari pembuluh tersebut terdiri dari serabut, kolagen, dan serabut reticularis. Stratum reticularis papillaris merupakan bagian atas dermis, mengandung papila dermis, terdapat pembuluh darah, kapiler, dan korpus Meissner atau reseptor raba. Terdapat fibroblast cell. Stratum merupakan bagian bawah dermis, mengandung folikel rambut, kelenjar subskea atau lemak, mengandung kelenjar keringat, korpus Pacini atau reseptor pada tekanan. Selanjutnya, jaringan subkutan. Lapisan di bawah sistem integumen. Fungsi utama menyimpang lemak, memiliki jaringan ikat yang mengikat deris ke otot dan tulang. Jaringan subkutan juga mendukung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dermis. Pada jaringan subkutan terdapat kelenjar minyak atau disebut subskea gland. Kelenjar keringat dan minyak berfungsi melembabkan kulit, mencegah kulit kering, dan mengeluarkan pelumas dan lemak. Kelenjar keringan atau apokrin. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak, terutama terletak di ketiak dan sekitar alat kelamin.
Aktivitas kelenjar menghasilkan bau karena bakteri memecahkan komponen kelenjar apokrin. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar kering atau ekrin. Kelenjar ini tersebar di seluruh permukaan tubuh. Lebih banyak di telapak tangan, kaki, dan wajah, merupakan air yang bercampur garam dan berfungsi sebagai pengatur tubuh. Selanjutnya, fungsi kulit. Fungsi kulit terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama, fungsi sekresi, yaitu menjaga bagian dalam tubuh dari gangguan fisik dan kimiawi, misalnya sengatan, kuman, bakteri, lisol, karbol, infeksi, dan lain-lain. Karena bentalan lemak tebal lapisan kulit, dan serabut jaringan. Kedua, fungsi absorpsi. Kulit sehat tidak mudah menyerap air. Kulit sehat tidak mudah menyerap larutan dan benda padat. Permeabilitas kulit terhadap O2 dan CO2 dan uap air kulit mengambil bagian pada fungsi respirasi. Yang ketiga, fungsi ekskresi. Kelenjar kulit berfungsi mengeluarkan zat tidak berguna atau sisa metabolisme, misalnya NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Yang keempat, fungsi persepsi, yaitu kulit memiliki respon terhadap panas, respon dingin, dan respon tekanan. Yang kelima, fungsi mengatur suhu tubuh, mengeluarkan keringat, mengarutkan otot atau kontraksi pembuluh darah dan kulit. Keenam, fungsi pembentukan pigmen, merupakan sel pembentukan pigmen terletak di lapisan basal. Jumlah melanosit menentukan warna kulit. Warna kulit tidak sepenuhnya karena pigmen kulit juga tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, dan karoten. Yang ketujuh, fungsi keratinisasi. Proses berlangsung 14-31 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi. Yang kedelapan, fungsi pembentukan vitamin D. Tubuh terkena sinar matahari langsung dan tubuh memproduksi vitamin dengan membakar kolesterol di sel kulit. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Yang pertama, warna. Perubahan warna kulit dapat beragam menurut pigmentasi kulit. Kedua, tekstur dan vulgorinfeksi. Palpasi tekstur kulit dengan memperhatikan ketebalan dan mobilitasnya sehingga kulit harus terlihat halus dan utuh. Ketiga, kelembaban. Kulit harus relatif kering dengan jumlah perspirasi yang minimal. Daerah lipatan kulit juga harus cukup kering. Keempat, suhu kulit. Kulit harus teraba hangat hingga agak dingin dan semua area harus teraba sama ketika dibandingkan secara bilateral. Kelima, lesi. Lesi terbagi menjadi dua, yaitu pertama, lesi primer, berupa perubahan pada warna atau tekstur kulit yang dapat berasal dari faktor lingkungan, reaksi alergi atau penyakit infeksi, bahkan dapat terjadi sejak lahir. Kedua, lesi sekunder, terjadi karena perubahan pada lesi primer yang disebabkan oleh progresivitas alami oleh faktor eksternal seperti trauma atau manipulasi. Sekian dan terima kasih.